nama saya Sinta, mahasiswi Unika Atmajaya Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguji coba salah satu proyek STEM, yaitu membuat kincir angin. Nah, lewat proyek ini ternyata kita bisa mengaitkannya ke dua bidang pelajaran yang berbeda loh, yaitu matematika dan juga IPA. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak dulu alat dan bahan serta bagaimana proses pembuatan kincir angin ini. Wind Turbine Project. Here we go. Pertama, mari kita siapkan alat dan bahannya. Kita butuh 5 buah paper cup dengan 3 ukuran, yaitu 1 buah ukuran besar, 3 buah ukuran sedang, dan 1 buah ukuran kecil. Kita juga butuh penggaris, gunting, lem uhu, 1 buah stik balon, 4 buah stik es krim, benang nilon, plastisin, dan juga pulpen. Kedua, mari kita simak langkah-langkah pembuatan wind turbine. Ambil 2 buah paper cup ukuran sedang, buatlah garis yang menandai setengah dari ukuran paper cup pertama, dan buat kembali garis yang menandai 2/3 dari ukuran paper cup kedua. Next. Guntinglah kedua paper cup dengan mengikuti garis yang telah dibuat sebelumnya. Singkirkan bagian atas paper cup karena kita hanya butuh bagian alasnya. Next. Buatlah lubang tepat di tengah bagian bawah alas kedua paper cup dengan pulpen. Hati-hati jangan sampai melukai jemari kita. Next. Masukkan paper cup yang lebih kecil ke dalam paper cup yang lebih besar. Rekatkan keduanya dengan lem uhu, tunggu lem mengering hingga keduanya merekat sempurna. Next. Ambil stik balon, lalu buatlah tanda dengan pulpen sepanjang 30 cm dari ujung stik tersebut. Guntinglah tepat di tanda yang telah dibuat sebelumnya. Next. Masukkan stik balon ke dalam lubang pada alas kedua paper cup yang telah digabungkan sebelumnya. Next. Ambil paper cup ukuran besar dan 2 buah stik es krim. Tempelkan stik es krim di dekat alas paper cup. Pastikan jarak kedua stik es krim tersebut sejajar. Next. Beri lem pada sisi dalam stik es krim, lalu letakkan kedua paper cup ukuran sedang yang telah digabungkan sebelumnya di antara kedua stik es krim tersebut. Terus tahan hingga lem mengering supaya semua bagian merekat sempurna. Next. Ambil 1 buah paper cup ukuran sedang, lalu gunting menjadi 2 bagian sama besar. Next. Gunting kembali paper cup tersebut menjadi 2 bagian sama besar, sehingga terdapat 4 potongan paper cup sama besar yang akan dijadikan baling-baling kincir angin. Next. Ambil 2 buah stik es krim, beri lem di bagian tengah salah satu stik, lalu tempelkan stik yang lainnya hingga membentuk tanda silang. Lalu, tempelkan bagian ujung potongan baling-baling pada stik es krim. Next. Rekatkan plastisin di tengah stik es krim yang membentuk tanda silang. Lalu, rekatkan rangkaian baling-baling pada stik balon dengan plastisin. Rekatkan pula plastisin di ujung stik balon agar wind turbine tidak berat sebelah. Next. Ambil paper cup ukuran kecil yang akan menjadi wadah angkut pemberat. Buatlah 4 lubang dengan jarak yang sama di bagian atas paper cup menggunakan pulpen. Next. Utaskan benang nilon ke dalam lubang, lalu buatlah simpul di ujungnya. Setelah itu, potong benang nilon sepanjang 40 cm, lalu kaitkan seluruh benang tersebut dengan membuat simpul tepat di bagian tengah. Next. Langkah terakhir. Ikat bagian ujung benang nilon pada stik balon dengan membuat simpul. Wind turbine kita sudah jadi. Kita juga dapat mewarnai wind turbine dengan cat air, menghiasnya sesuai kreasi kita. Ketiga, uji coba wind turbine.
menguji coba proyek kincir angin, jangan lupa sediakan kipas angin untuk memberikan energi angin pada kincir angin kita. Keempat, kaitan wind turbine project dengan materi pelajaran. Karena wind turbine merupakan salah satu proyek STEM, maka proyek ini tentu bersinggungan dengan bidang studi yang ada di dalamnya, terutama bidang studi ilmu pengetahuan alam dan juga matematika. Pertama, mari kita bahas kaitan proyek ini dengan bidang studi ilmu pengetahuan alam. Proyek ini dapat dilakukan bagi siswa kelas 4 SD. Untuk lebih tepatnya, terdapat dalam kompetensi dasar 3.5, yakni mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi dasar 4.5, yakni menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Turunan dari kompetensi dasar tersebut mencakup beberapa pokok materi. Yang pertama, mengenai macam-macam energi. Kedua, mengenai perubahan bentuk energi. Dan khusus untuk proyek wind turbine kita kali ini, terdapat di pokok materi yang ketiga, yaitu mengenai energi alternatif dan pemanfaatannya. Indikator untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam terkait wind turbine project tentu terbagi dalam dua ranah, yakni ranah kognitif dan keterampilan. Indikator ranah kognitif pertama tentu menyangkut hal mendasar, yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian energi alternatif. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengemukakan pemanfaatan berbagai sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator ranah keterampilan inilah yang menjadi indikator spesifik terkait proyek ini, yakni siswa mampu membuat miniatur kincir angin sebagai salah satu pemanfaatan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, barulah siswa menyajikan laporan terkait percobaan dalam membuat miniatur kincir angin secara tertulis. Wind turbine atau kincir angin nyatanya benar-benar ada dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar atau biasa dikenal dengan istilah aerogenerator. Baling-baling yang berputar karena terkena angin akan membuat turbin yang terhubung dengan generator ikut berputar. Generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik untuk dialirkan ke rumah-rumah. Next, kita akan beralih membahas kaitan proyek ini dengan bidang studi matematika. Kompetensi dasar yang bersinggungan dengan proyek ini terdapat dalam KD 3.7, yaitu menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Dan kompetensi dasar 4.7 yaitu menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Turunan dari kompetensi dasar tersebut mencakup beberapa pokok materi. Yang pertama, mengenai alat ukur panjang dan berat. Kedua, mengenai satuan baku panjang dan berat serta hubungan di antaranya. Ketiga, mengenai operasi hitung satuan panjang dan berat. Dan terakhir, mengenai pembulatan hasil pengukuran satuan panjang dan berat. Sama seperti indikator dalam bidang studi IPA, indikator bidang studi matematika juga terbagi dalam ranah kognitif dan keterampilan. Indikator pertama dimulai dari siswa mampu memilih alat ukur panjang dan berat yang sesuai dengan benda yang diukur. Kedua, siswa mampu menelaah satuan baku panjang dan berat serta hubungan di antaranya. Ketiga, siswa mampu mengukur benda yang berada di sekitarnya menggunakan alat ukur panjang dan berat yang sesuai. Keempat, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung dan masalah sehari-hari yang melibatkan satuan panjang dan berat. Dan terakhir, siswa mampu menyelesaikan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat.
Nah, seluruh indikator ini dapat diterapkan sebelum kita membuat wind turbine, sebab kita perlu memanfaatkan salah satu bahan dalam proyek tersebut, yaitu paper cup. Untuk kegiatan pertama, siswa dapat memilih alat ukur panjang dan berat yang sesuai untuk mengukur sebuah paper cup. Tentu, penggaris sebagai alat ukur panjang dan neraca digital untuk alat ukur berat. Setelahnya, siswa dapat mengukur paper cup tersebut sesuai dengan alat ukur yang telah ditentukan. Catat hasil pengukuran panjang dan berat sesuai dengan satuan baku. Dan terakhir, guru dapat membuat soal berdasarkan hasil pengukuran siswa sebelumnya. Dimulai dari materi satuan baku dan hubungan di antaranya, seperti 3,4 cm jika diubah ke dalam satuan milimeter, berapakah besarannya? Next, untuk materi operasi hitung pengukuran panjang dan berat seperti 12,7 cm dikurang 7,4 cm, berapakah hasilnya jika diubah ke dalam satuan milimeter? Dan terakhir, terkait materi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat yang terdapat di dalam tabel. Sekian penjabaran proyek wind turbine. Semoga proyek ini tidak hanya dijadikan percobaan semata, namun benar-benar dapat dikaitkan dengan berbagai bidang studi, diterapkan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.